Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Yai Al-Haj Dr. Yusman Dawulo, yang sama-sama kita hormati seluruh asatiz wal ustazat yang ada di lingkungan Pusat Bekam dan Ruqyah, dan juga semua hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, terapis, dan juga manajemen di Pusat Bekam Ruqyah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat kami kepada semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan ya untuk bisa hadir dalam majelis ini, majelis Zoom. Sebuah kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri, karena tidak banyak orang yang Allah pilihkan untuk hadir hatinya dalam majelis ilmu, walaupun dalam keadaan keterbatasan. Maka kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan alhamdulillah cukup menenangkan hati kita dengan kondisi apapun kita saat ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah itu cukup menenangkan hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga terus ya Allah berikan kita kesehatan, Allah beri kita keluangan waktu, kesempatan untuk terus bisa bersilaturahim dengan orang-orang solih. Karena kalau kita mempelajari hadis-hadis di banyak keterangan, baik itu ayat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, ya, ternyata orang-orang yang senantiasa hadir hatinya untuk menuntut ilmu itu, mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab itu pernah mengatakan begini, laula salatun, kata beliau, kalaulah tidak untuk melaksanakan 3 hal, kata beliau, la ahbabtu an akuna qad laqitullah, maka aku ingin segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. 3 hal bagi menggapai kemuliaan hidup. Salah satunya adalah kalaulah tidak supaya laula an ajlisa, kata beliau, kalaulah tidak supaya hidup ini kami pakai untuk duduk bersama saudara seiman, kemudian di dalamnya yuntaqo fiha thayyibul kalam, di mana di dalamnya disampaikan nasihat-nasihat mulia, kata beliau, maka untuk apa aku ini hidup di dunia? Ya. Jadi selain daripada perkataan Umar bin Khattab ya, 3 hal, laulah salatun, kalaulah tidak untuk melaksanakan 3 hal, la ahbabtu an akuna qad laqitullah, maka sungguh aku ini ingin segera menghadap Allah. Ya, salah satunya adalah menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu sendiri adalah ibarat jalan tol, ya, jalan pintas untuk kita mendapatkan surganya Allah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, gitu ya. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis yang lain, ya, ketika Rasul 4 golongan manusia. Jadi ada 4 golongan manusia di dunia ini, ya, yang yang berkaitan dengan dunia dan ilmu. Ya, dunia dan ilmu. Yang pertama itu adalah golongan yang pertama, Allah karuniai rezeki dan Allah karuniai harta. Kata Rasulullah, fahuwa bi afdalil manazil. Jadi orang yang dikaruniai harta, kemudian ia pun dikaruniai dengan ilmu, dan harta dan ilmu yang Allah titipkan kepadanya, ia
pergunakan untuk dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka kata Rasulullah, fahuwa bi afdhalil manazil, maka dia itu ada pada tingkatan yang paling utama. Ya, kedudukannya mulia di hadapan Allah. Kemudian golongan yang kedua adalah, nah ini disebutkan oleh Rasulullah sebaliknya, fahuwa bi akhbatil manazil. Maka golongan yang kedua ini termasuk yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ya harta yang dia miliki tidak dibarengi dengan ilmu yang dia dapatkan, dia cari, sehingga hartanya tersebut yang mengantarkan kepada kebinasaan. Maka Rasul menyebutnya sebagai akhbatil manazil, bi akhbatil manazil. Ya. Jadi dia berada pada kedudukan yang paling rendah di hadapan Allah. Alhamdulillah. Ada golongan yang ketiga, dia dikaruniai ilmu, ya, tapi tidak dikaruniai harta. Ini kita menyaksikan ya di dunia ini nyata golongan tersebut. Ada orang dikaruniai ilmu, tapi qadarullahnya itu ya hidupnya sederhana begitu. Nah ini ketika dia mengatakan ya lau anna li malan, dalam hadis Rasul ya, orangnya dikaruniai ilmu tapi tidak dikaruniai harta. Kalau seandainya aku ini dikaruniai harta, ya la amiltu amala fulanin, kata dia, maka aku akan melakukan apa yang dikerjakan si fulan. Maka kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala sebagaimana yang dia niatkan. Ya, fa ajruhu masawa begitu. Maka kita beruntung ya. Kita rezeki harta ya. Kita dimampukan oleh Allah untuk bisa bekerja setiap hari ya, berikhtiar kasab. Kemudian juga kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ya kita coba untuk menjelaskan tentang takwa ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan masalah kemaksiatan. Ya, takwa yang kita kenal, ya, kita pelajari mungkin yang pernah mondok, ya, sempat mempelajari apa itu definisi takwa, dan itu juga yang masyhur di telinga kita. Definisi takwa itu kan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menghindarkan diri, menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Yang aslinya takwa itu adalah ayyaja'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yuhadziruhu wiqayatan taqihi minhu. Jadi orang dikatakan bertakwa itu adalah manakala menjadikan dirinya itu ya antara dirinya dan apa yang ia takuti ya itu wiqayah, penjagaan. Jadi seseorang menjaga dirinya dari sesuatu yang ia takuti. Nah, itu takwa. Berhati-hati dalam beramal ya, karena kita takut ada ghadab ya, ada Allah itu marah. Maka seorang hamba bertakwa, dia menjadikan antara dirinya ya dengan apa yang ia takuti dari Allah, marahnya, kemudian iqabnya, siksaannya ya, wiqayatan, penjaga benteng antara dirinya dan apa yang membuat Allah marah gitu ya. Fi'lu ta'atihi, atau ya mengerjakan ketaatan kepada Allah, wajtinabu maksiatihi, dan menjauhi kemaksiatan kepadanya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu seperti apa tingkatan derajat ya yang paling tinggi dari ketakwaan seseorang? Ya, itu kan umumnya tadi ya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi derajat yang paling tinggi dari ketakwaan seorang hamba itu adalah yang pertama fi'lul waktu, misalkan tepat waktu ya, tidak ditinggalkan. Nah, itu masuk dalam kategori ya ketakwaan dari seorang hamba. Watar, jadi perkara yang jelas-jelas diharamkan, mukhamar, berjudi ya, riba dan sebagainya ya, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu masuk dalam kategori takwa yang sempurna. Wasyubhat, bukan hanya meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan saja, hatta atau haram gitu ya, syubhat ya. Nah, hari ini kita luar biasa ya. Jadi perkara-perkara syubhat itu luar biasa sekarang. Ya, dalam segala sektor kita dihadapkan dengan banyak perkara yang syubhat. Nah, mudah-mudahan Allah bimbing hati kita ya untuk bisa menjauhi perkara-perkara yang syubhat
dan apalagi hal rezeki kita, ya, harta kita, mudah-mudahan harta kita halal semua insya Allah, ya. Nah, selain mengerjakan, lain daripada itu, seseorang dikatakan menjadi seorang yang berhiasi dengan fi'lul mandubat. Apa itu fi'lul mandubat? Kerjakan perkara-perkara yang sunnah, kalau misal beliau dan ba'diyahnya, gitu ya. Atau ditambahkan dengan sholat duhanya, sholat tahajudnya. Kalau puasa wajib yang kita lakukan 1 bulan dalam 1 tahun, maka kita tambahkan dengan puasa Senin Kamisnya, ya. Nah, fi'lul makruhat berikutnya adalah meninggalkan perkara-perkara yang makruh, ya. Jadi seseorang itu dikatakan dia memiliki derajat ketakwaan yang tinggi manakala ia pun mengupayakan dirinya untuk meninggalkan perkara-perkara yang makruh, ya. Maka kata Sa'id Al-Qahtani dalam kitab ini, beliau mengatakan wa huwa a'la darajati taqwa. Maka jika seorang hamba itu mampu pertama mengerjakan kewajiban, meninggalkan perkara yang diharamkan, yang subhat, kemudian mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, maka ia masuk dalam kategori seorang hamba memiliki derajat ketakwaan yang tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih urgensi daripada takwa itu sendiri? Tadi kan masuk definisi, ternyata definisi dari ketakwaan itu luas. Bukan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan menjauhi larangan, tapi lebih dan makruh, itu termasuk daripada ciri ketakwaan seseorang. Nah, lalu apa sih urgensi ketakwaan bagi seorang hamba? Takwa itu termasuk daripada salah satu keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau ingin makna takwa yang sesungguhnya, kemudian ikhtiarkan takwa itu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin bagi seorang karyawan, ya, maka yang menjadi tugasnya sebaik mungkin. Nah, takwa apa? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala pun berwasiat kepada generasi terdahulu. Jadi yang dulu dengan yang sekarang sama aja begitu, ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang sama. Mereka diperintahkan oleh Allah itu untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya. Ya. Nah, boleh dicatat ini di dalam Al-Quran jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala ya 130 alladzina utul kitab min qablikum, jelas min qablikum, dari orang-orang sebelum kalian, ya, wa iyyakum, dan kalian, gitu ya. Untuk apa? Anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Jadi perintah takwa itu bukan hanya kepada kita saja, ternyata kepada generasi terdahulu pun sama diperintahkan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, gitu ya. Nah, kemudian memerintahkan kepada generasi terdahulu dan yang sekarang, ya, Rasulullah SAW pun itu memerintahkan kepada umatnya untuk bertakwa. Jadi Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bertakwa. Banyak ayat, ya. Salah satunya adalah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 281, itu perintah untuk meningkatkan ketakwaan, atau ayat yang biasa dibaca khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu perintah untuk bertakwa, ya. Atau di wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlu wa lahum yunsurun. Itu perintah untuk bertakwa, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita daripada membuat Allah marah kepada kita. Ya, ayat yang lain, ya, masih ayat yang biasa dibaca oleh seorang khatib, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhir ayat, ya. Lalu hadis perintah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang takwa, bahkan Rasulullah SAW memberikan motivasi dorongan kepada umatnya, hadis riwayat Abi Umamah, ya, bahwa beliau pernah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di Haji Wada. Itu kan di Haji Wada Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada sahabat-sahabatnya berkhutbah. Yang pertama kali beliau sampaikan itu adalah apa? Ittaqullaha rabbakum, kata beliau. Ya, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Jadi sebelum Rasulullah SAW memerintahkan sholat, yang pertama kali yang diperintahkan oleh Rasul dalam khutbah tersebut adalah bertakwalah kalian
kepada Rabb kalian. Kemudian baru perintah berikutnya wasallu khamsakum. Salatlah kalian di 5 waktu kalian. Wasumu syahrakum. Kemudian puasalah di bulan kalian. Tunaikan zakat harta kalian. Wa ati'u amrikum, taatilah perintah pemimpin kalian. Maka apa jaminan yang Allah berikan untuk kalian, kata Rasulullah, tadkhulu jannata rabbikum. Maka kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Ya. Bahkan di kesempatan yang lain Rasulullah SAW pun berwasiat kepada Muadz bin Jabal. Ya. Beliau mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini hadis yang masyhur ya, sering kita dengar, bahkan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Dan ikutilah perangai yang buruk itu dengan perangai yang baik. Maka yang baik itu akan menghapuskan perangai yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Muadz bin Jabal, yang pada intinya adalah untuk seluruh umatnya. Ya. Nah, kemudian di kesempatan yang lain juga, ya, para sahabat itu pernah merasa takut. Ya, tiba-tiba Rasulullah mengatakan begini, ya ashabi, gitu ya, wahai sahabat-sahabatku. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan begitu, memanggil para sahabat. Ya. Kelihatannya dari Rasul itu seolah-olah air mata mereka pun mengalir pada saat itu, ketika Rasulullah SAW memanggil para sahabat. Sampai mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seakan-akan engkau itu akan menyampaikan nasihat terakhir perpisahan. Fa'ausina makikum bitaqwallahi wa sam'a wa ta'ah. Nah, ini nasihat yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat yang membuat mereka gemeteran dan merasa takut. Air mata mereka mengalir. Ya. Jadi saya wasiatkan kepada kalian untuk apa? Takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Ya. Wa sam'a wa ta'ah, selain daripada itu dengarkan dan taati. Kan beda ya. Jika ada perintah yang disampaikan melalui lisan Rasul, ya, perintah Allah, apa yang mereka lakukan sam'an wa ta'at. Beliau mengatakan fahatanil kalimatani, 2 kalimat tersebut, taqwallah, ya, as-sam' wa ta'ah, ya, 2 kalimat tersebut tajma'ani sa'adat dunya wal akhirah. Jadi ketika kita mendapatkan satu nasihat untuk takwa, kemudian kita dengar dan kita taat, maka cukuplah, katanya, 2 kalimat tersebut mengumpulkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Ya. Dan masih banyak penanda bahwa takwa itu termasuk daripada sebab paling utama untuk seseorang memperoleh kebahagiaan. Doa, ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, ini satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kita amalkan. Isinya? Isinya adalah kita meminta kepada Allah, ya, pertama al-huda, kita minta kepada Allah hidayah, petunjuk. Wat tuqa, kita meminta kepada Allah apa? At-tuqa, takwa, ya, agar Allah lekatkan hati kita dengan ketakwaan, ya, dimanapun kita berada, kemudian di posisi apapun kita, maka ketakwaan itu mesti melekat dalam hati kita. Itu kita minta kepada Allah setiap waktu. Wal afafa, ya, kita minta kesehatan, sehat wal afiat kepada Allah, keselamatan, ya. Wal ghina, kita minta kecukupan, ya. Kita minta kecukupan dengan kalimat Allahumma inni as'alukal ghina, ya. Menjadi begitu penting bagi seorang hamba untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, karena ternyata yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah karena takwanya. Mana dalilnya? Nah, ini dalam satu hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang siapa sih, ya, siapa yang yang sebetulnya paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, taqwallahi. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Ya. Yang kedua apa? Wa husnil khuluq. Yang kedua adalah akhlak yang baik. Ya. Maka sebagai seorang karyawan tentu kita meningkatkan akhlak yang baik, ya. Bagaimana kita bersikap kepada atasan kita,
bagaimana kita bersikap dengan rekanan kita, ya, bagaimana kita bersikap dalam hal mengerjakan tugas-tugas kita. Maka ketika itu kita upayakan dalam kehidupan keseharian kita, maka kata Rasulullah, itulah yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah. Ya. Kemudian Rasul pun ditanya tentang apa sih yang paling banyak mengantarkan seseorang ke dalam nerakanya, gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Ada dua hal. Yang pertama al-fam. Ya, al-fam itu adalah mulut. Jadi hati-hati dengan mulut kita, ya. Jadi sudah menjadi rahasia umum, gitu ya. Mohon maaf ketika seorang karyawan membicarakan atasannya di belakang. Nah, itu hati-hati itu mulutnya itu. Karena ternyata yang paling banyak mengantarkan seseorang ke dalam neraka itu adalah mulut kita, atau menggibah saudara kita, ya, di depan, seperti halnya orang yang gimana, ya. Jadi mulutnya indah banget gitu ya kalau di depan, tapi di belakang, ya, Masya Allah menusuk banget gitu ya. Nah, ini hati-hati ya, karena yang paling banyak mengantarkan seseorang ke dalam neraka itu adalah yang pertama al-fam, dan yang kedua adalah wal farji, yang kedua adalah kemaluan. Ya, hari ini ya kita saksikan gitu ya, satu agenda besar, ya, dari kalau dulu itu ada istilahnya HAM, ya, di global itu ya. Kalau sekarang itu LGBT. Ini harus betul-betul diwaspadai anak-anak kita, ya. Generasi hari ini ya harus diwaspadai dari tontonan, ya, gadgetnya atau televisi, ya. Karena agenda global hari ini adalah bagaimana agar LGBT itu diterima semua negara. Ya, marak, sekarang lagi marak gitu ya. Apalagi kita dipertontonkan yang baru-baru hangat kemarin itu yang SCBD, ya, Citayam Fashion Week itu kan luar biasa. Generasi bangsa saat ini adalah sederhana gitu ya, mereka itu cukup mengekspos ya kelakuan dan rusak moral anak-anak kita gitu. Sehingga kalau dibandingkan ya dengan saudara-saudara kita di Gaza sana, ya, ujian mereka nggak begitu berat, ya. Mereka itu dihadapkan dengan musuh yang nyata, musuh mereka nyata, ya. Mereka kita syahid jelas. Kalau kita kan nggak sebetulnya hadapi Indonesia saat ini, ya. Ghazul fikrinya itu luar biasa, ya. Baik itu dengan tontonan ya TikTok dan sebagainya. Makanya ketika saya hadir di standarisasi dai MUI pusat itu, mereka menyarankan agar dai-dai itu pun main TikTok gitu. Tapi TikTok yang dimaksud adalah isinya kontennya konten-konten positif. Jadi bukan joget-joget. Nah, sekarang luar biasa kalau kita lihat gitu ya. Jadi mau nggak mau dai itu harus mengikuti perkembangan zaman. Ya walaupun kita produknya produk jadul gitu ya. Tapi mau nggak mau seorang dai harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kita mengupayakan untuk bisa mewarnai kehidupan tersebut gitu ya, sehingga jangan sampai maraknya kebebasan di dunia maya gitu ya. Sampai beberapa hari lalu itu saya buka di beranda Facebook, ya, katanya sekarang anak zaman sekarang itu mulai meninggalkan Facebook. Luar biasa ini, ya. Anak-anak zaman sekarang sudah mulai meninggalkan Facebook. Kenapa? Karena Facebook ternyata sekarang sudah dipakai oleh bahkan orang tua mereka sendiri. Jadi mereka takut apa yang itu diketahui oleh orang tuanya. Itu luar biasa itu. Berarti selama ini ya anak-anak kita ya tidak kita pantau pergerakannya ya ketika mereka bermedsos. Nah, ini jadi PR untuk kita semua ya, terlebih untuk para dai ya, asatidz, ustazat semuanya. Maka mudah-mudahan kita berharap berdoa ya akhir zaman ini yang luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa takwa itu pun kenapa di kategori takwa itu lebih penting daripada makanan dan minuman itu sendiri. Ya, dalam satu ayat itu kan jelas-jelas watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal terbaik itu adalah hal gitu ya. Tapi ternyata yang akan kita bawa yang menjadi bekal untuk menghadap Allah nanti itu adalah bekal ketakwaan. Ya nyatanya ya kita masuk ke dalam liang lahat itu hanya membawa ya kain putih saja gitu ya, di ruangan yang sangat sempit. Jadi nggak perlulah terlalu terobsesi dengan mencari kekayaan duniawi.
karena belum tentu kita mampu untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Ya boleh kita punya mimpi, ya Allah mudah-mudahan saya ini diberikan kekayaan yang berlimpah agar bisa bersedekah. Boleh kita memohon, berdoa kepada Allah seperti itu. Tapi ketika kita terobsesi untuk mendapatkan kekayaan, ya, makanya belum tentu ya saatnya Allah Subhanahu wa taala saatnya Allah kurniakan kita kekayaan, kita mampu ya untuk mengelola kekayaan tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ya. Pada intinya adalah ketakwaan itu menjadi sebab yang utama kita memperoleh karena kita untuk bertakwa. Kemudian yang ketiga, karena Rasulullah SAW pun memerintahkan kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita setiap harinya. Lalu kemudian kita mulai berkaca, ya, apakah kita sudah termasuk atau terkategorikan pribadi-pribadi yang bertakwa? Nah, kita masuk ke sifatul muttaqin, ya. Karakteristik orang-orang bertakwa itu seperti apa? Ya. Nah, banyak ini ayat yang menjelaskan tentang karakteristik daripada orang-orang bertakwa. Di antaranya, ya boleh dicatat pertama surah Al-Baqarah, permulaan surah Al-Baqarah itu ayat 1 ya sampai ayat 5. Itu kan menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Ya, salah satunya adalah di ayat tersebut pertama beriman kepada yang gaib, ya, mendirikan sholat, kemudian infak yang wajib, ya, kemudian infak yang sunnah dalam setiap jalan kebaikan. Ya, orang dikategorikan bertakwa ketika hadir dalam hatinya untuk untuk bersedekah dalam jalan kebaikan. Ya, ada misalkan program kebaikan kita ikut, ya, menyedekahkan sedikit harta kita, sebagian daripada harta kita untuk mendukung program kebaikan tersebut. Itu hadir karena ketakwaan dalam hati seseorang tersebut, ya. Kemudian masih di ayat tadi di Al-Baqarah 1-5, orang bertakwa itu adalah mereka beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan yang terdahulu, ya. Kemudian meyakini dengan hari akhirat, ya, hari akhir, negeri akhirat. Kemudian meyakini dengan seyakin-yakinnya akhir, ya, dengan tidak disertai keraguan sedikit pun. Itu di karakteristik orang-orang bertakwa di permulaan surah Al-Baqarah. Kemudian ada lagi di masih di surah Al-Baqarah. Itu di ayat 177. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karakteristik orang-orang bertakwa. Ya, di antaranya adalah sama seperti tadi, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di setiap ayat yang Allah menyebutkan karakter orang bertakwa itu selalu kebanyakannya itu diawali dengan iman. Karena iman dengan ketakwaan itu, iman dengan takwa tidak bisa dipisahkan. Iman kepada malaikat, ya, iman kepada kitab, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, al-wafa'u bil ahdi. Di surah ini, di ayat ini ayat 127 surah Al-Baqarah, ya, karakter orang bertakwa itu dia menepati janjinya. Kemudian as-sabru fil faqr, masih di ayat ini orang bertakwa itu selalu sabar ketika dalam keadaan kekurangan, ya, wal marad, ya, dia bersabar dalam keadaan sakit, ya, dia menerima ikhlas ridho, itu orang bertakwa. Coba kalau kita berkaca kepada diri kita sendiri, ya, jazua wa idza masaul khairu manu'a, gitu ya. Jadi manusia itu ya kita lah gitu ya, saya sendiri gitu. Ya, kalau berkaca kepada diri sendiri kadang-kadang, ya, kalau dihadapkan dengan perkara yang sulit, yang pertama kali terucap itu adalah keluhan. Padahal kata Rasulullah, as-sabru dikatakan dengan sabar. Sabar itu adalah inda sadmatil ula. Ada pada yang terucap pertama kali dari mulut kita itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur, ya. Mungkin dengan sakit ini Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ya, kita diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Ya, kita bersyukur, alhamdulillah masih bisa ketemu nasi, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Nah, itu, ya, kesabaran yang datangkan ujian kepada kita. Kemudian masih di ayat ini karakter orang bertakwa itu adalah bersabar waktu kita lil a'da, ya, ketika musuh-musuh menyerang. Nah, hari ini kan tadi saya sempat sampai peperangan di kita itu lebih dahsyat
sebetulnya daripada peperangan di Gaza sana. Ya, musuh-musuh kita. Ya, jangan sampai terpancing emosi kita gara-gara perdebatan di Muslim. Ya, debat masalah kurnia, debat kemudian penentuan awal Ramadan. Ya, itu tuh agenda tahunan tuh banyak perdebatan sampai jontok-jontokan pun ada begitu, luar biasa. Ya, maka mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah untuk menghadapi. Orang bertakwa itu jujur di ucapannya, ya jujur dalam perbuatannya, ya dalam ranah kepegawaian, mungkin seorang karyawan, seorang atasan, tentu dia akan mengedepankan kejujuran dalam bekerja, ya ucapannya jujur, ya kemudian perbuatannya apa yang diamanahkan kepada karyawan tersebut dengan sebaik mungkin. Itu orang-orang bertakwa, karakter orang bertakwa. Wal ahwal, dalam setiap keadaan dia jujur, dalam setiap keadaan, ya yang baik yang benar dia ucapkan, ya yang buruk, ya sesuatu yang tidak baik untuk diucapkan, ya maka dia tahan dirinya, ya untuk mengucapkan perbuatan yang tidak baik tersebut. Nah, ini karakter orang bertakwa di ayat tersebut, ya jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam setiap keadaan. Maka apa kata Said Al-Qahtani dalam kitab ini, fahaula illadzina amilu hadhil a'mal, maka orang-orang yang mengupayakan dirinya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut, shadaqu fi imanihim, maka iman mereka itu benar, ya iman mereka itu benar, sodaku mereka jujur, keimanan mereka itu benar, ya kenapa? Lianna a'malahum, karena perbuatan-perbuatan mereka itu sedapat imanahum, membenarkan iman mereka. Jadi iman antara keimanan, ya dengan ketakwaan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya seringkali kita mendengar ada keluhan gitu ya dari jamaah itu, kok kalau bertetangga dengan seorang muslim, seorang muslimah gitu ya, ada muslimah itu jilbabnya besar tapi kok akhlaknya begitu, adabnya begitu. Tapi ada yang non muslim tapi ramah luar biasa. Nah, itu bagaimana kita menyikapi, ya? Bagi kita, ya kita bersikap bahwa ketakwaan dengan keimanan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi seseorang dia memiliki akhlak yang baik itu karena memiliki keimanan dan ketakwaan yang sempurna, gitu ya. Jadi nggak bisa dipisahkan, ya. Kalau ada orang tidak beriman, gitu ya, tapi perangainya baik, tentu ya yang baik itu adalah orang-orang yang beriman, yang belajar untuk selalu memperbaiki kualitas dirinya, gitu ya. Lianna amalahum, karena amal mereka itu shadaqat imanahum, ya membenarkan kualitas keimanan mereka, ya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan karakter daripada orang-orang bertakwa itu di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Ali Imran ayat 15 sampai 17. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter daripada orang-orang bertakwa. Di antaranya adalah at-tawassul ilallah azza wa jalla bil iman bih, ya bertawasul kepada Allah dengan mengimaninya. Kemudian yang kedua, talabul maghfirah minallahi azza wa jalla. Karakter yang kedua dalam ayat ini, orang bertakwa itu mereka yang senantiasa memohon maghfirah, ampunan. Jadi setiap waktu, ya selalu beristighfar. Nah, Rasul mengajarkan kepada kita sehari semalam itu minimal kita beristighfar 100 kali. Itu kalau Rasul, ya itu Rasul gitu maksudnya. Rasul yang sudah dijaminkan surga saja setiap hari dalam satu hari semalam itu beristighfar itu 100 kali. Bagaimana dengan kita yang setiap detik, setiap menit, setiap jam melakukan dosa? Berarti istighfar kita nggak cukup 100 kali, ya bahkan harus lebih dari itu, ya. Maka orang bertakwa, karakter orang bertakwa itu selalu meminta ampunan, maghfirah dari Allah, ya. Kemudian masih di ayat ini karakter orang bertakwa yang ketiga, mereka selalu meminta kepada Allah apa? Al-wiqayah min adzabin nar, ya penjagaan daripada siksa neraka. Dengan satu doa yang diajarkan Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya doa sapu jagat, gitu ya. Nah, ini
bagian daripada ketika seorang hamba senantiasa membaca doa ini, ya itu termasuk daripada karakter daripada orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, dari sifat orang-orang bertakwa itu dalam ayat ini sabar, as-sabru ala taatillah, bersabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah, wa an maharimillah, dan bersabar ketika ia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi bersabar itu bukan hanya dalam ketaatan saja, ya, tapi ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah pun, ya, kita ikhtiarkan untuk bersabar. Ya, contohnya banyak, ya. Contoh kita menahan lisan kita untuk tidak banyak berkomentar atas setiap kebijakan yang disampaikan oleh atasan, itu kan bersabar itu. Ya. Jadi kan seringkali sebagai bawahan mungkin ya, sebagai karyawan, sebagai pegawai, ya, kadang-kadang mendapatkan informasi atau kebijakan dari atasan itu yang hati kita nggak menerima, kadang-kadang begitu. Maka orang yang bertakwa bersabar dengan lisannya, ya, untuk menerima, karena itu bagian daripada, ya, insya Allah gitu ya, amal solih yang memang untuk kebaikan kita juga. Wa ala aqdarillahil mu'limah, bukan hanya bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan meninggalkan perkara yang diharamkan, tapi kita pun, ya, diperintahkan untuk bersabar ketika menghadapi ketetapan Allah yang menyakitkan. Ya, saya mungkin ya pengalaman sendiri dengan 3 anak, ya, kadang-kadang ya pernah gitu melalui satu masa di mana anak pertama sakit, dibawa ke rumah sakit. Kemudian baru aja 1 hari sehat, besoknya adanya sakit, ya. Besoknya lagi adanya sakit begitu. Ini kan ujian dari Allah, ya, untuk menguji kualitas keimanan kita, ya, menguji kualitas ketakwaan kita. Maka orang yang bertakwa itu dia akan bersabar menerima dengan ketetapan-ketetapan Allah tersebut. Walaupun seringkali hati kita berat, ya, untuk menerima. Kalau perkara-perkara yang baik, ya, misalkan tiba-tiba, ya, ada bonus gitu kan, ya, itu kan hati kita otomatis menerima. Tapi kalau ketetapan-ketetapan Allah, ujian Allah yang menyakitkan hati, yang pertama kali muncul itu adalah seringkali, ya, keluhan, ya, dan nggak enak itu hati. Ya, tapi orang-orang bertakwa, dia akan selalu menetapi kesabaran ketika menghadapi ketetapan-ketetapan Allah, takdir-takdir Allah yang dirasa menyakitkan hati kita. Karena sesungguhnya, ya, tidaklah Allah menguji seorang beriman kecuali Allah akan meningkatkan kualitas derajat kita di hadapannya. Ya, masih di ayat ini sifat daripada orang-orang bertakwa itu adalah dawamut ta'ah ma'al khusyuk. Ya, jadi mengikhtiarkan istiqomah dalam ketaatan. Ya, jadi kalau hari ini misalkan pagi ini kita mendawamkan untuk sedekah Rp2.000, ya. Nah, ini orang bertakwa walaupun nominalnya kecil, tapi dia dawam dan istiqomah. Nah, itulah yang mulia di hadapan Allah, ya. Maka orang bertakwa itu adalah dawamut ta'ah ma'al khusyuk, ya, senantiasa konsisten dalam menjalankan ketaatan disertai dengan khusyuk, ya. Nah, kemudian masih di ayat ini karakter orang bertakwa itu selalu beristighfar, ya, khususon waktu ashar, di waktu sahur, ya, di sepertiga malam dia selalu memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang karakter orang bertakwa itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat 133 sampai 136, ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter orang-orang bertakwa. Yang pertama, berinfak, bersedekah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang, ya. Kalau dalam keadaan lapang, ya, itu biasalah, ya, orang berinfak, bersedekah dalam program kebaikan, ya. Tapi dalam keadaan susah, ya, seringkali kita menolak gitu, ya. Susah buat menjulurkan tangan kita berbagi itu dalam keadaan susah. Boro-boro buat yang lain, buat sendiri aja, pas-pasan gitu kan istilahnya.
Padahal kata Allah dalam ayat ini, orang bertakwa itu dalam keadaan susah pun ya dia tetap mengupayakan untuk berinfak, bersedekah. Wasyiddah warrakha, ya, wal munsyid wal mukrah, wasiha wal marad, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, ya tetap dawamut ta'ah, ya, eksis dan konsisten untuk melakukan ketaatan baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, ya. Kemudian juga masih di ayat ini, karakter orang bertakwa itu dia selalu kazmul ghaizi wa adamu izharihi. Ini menerima bersabar atas amarah gitu ya. Ini sebagaimana kisah ya. Dulu di zaman sahabat itu ada seorang laki-laki ya, ketika Rasulullah SAW duduk bermajlis dengan sahabat-sahabat yang lainnya, datang seorang laki-laki yang melewati majelis tersebut. Kata Rasulullah sambil menunjuk laki-laki itu, huwa min ahli jannah. Laki-laki itu termasuk dari ahli surga. Laki-laki itu ahli surga. Ya, hari kedua berikutnya, ya, ketika lewat lagi laki-laki itu, beliau mengatakan huwa min ahli jannah. Dia termasuk penduduk surga. Ya. Akhirnya di hari yang ketiga, salah satu sahabat itu penasaran, ya, apa sih amal istimewa ya yang dia kerjakan sehingga Rasulullah SAW menjaminkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah, ya, termasuk dari penduduk surga. Akhirnya dia minta izin ke laki-laki tadi, ya, salah satu sahabat, ya, itu minta izin ke laki-laki tadi untuk menginap, ya, menginap selama 3 hari. Ya, diizinkanlah, ceritanya diizinkan, ya. Kemudian di hari pertama yang dia saksikan, ya, sahabat itu menyaksikan ternyata amalannya biasa-biasa aja gitu, ya. Sholatnya ya sama seperti halnya sahabat-sahabat yang lain. Kemudian juga tahajudnya sama seperti sahabat-sahabat yang lain, ya. Begitupun amalan-amal yang lain, zikirnya sama dengan yang lain gitu. Nah, di hari yang ketiga sahabat ini mengungkapkanlah, ya, maksud tujuan minta bisa menginap di rumah laki-laki itu. Dia katakan, sahabat itu mengatakan, sebetulnya saya ini penasaran, kenapa sampai Rasulullah SAW itu mengkategorikan engkau sebagai penduduk surga? Emangnya amalan apa yang kamu lakukan? Ya, akhirnya laki-laki itu mengatakan, ya beginilah, ya, sholat saya ya sama seperti yang lain sholat. Tapi ada satu momen di mana saya ini tidak pernah lewatkan, yaitu ketika menjelang tidur tidaklah membulak-balikan badan saya, kecuali pada saat menjelang tidur itu saya bersihkan hati saya maafkan orang-orang yang berjumpa dengan saya selama seharian, ya, saya maafkan semuanya, saya bersihkan hati saya. Itu yang biasa dirutinkan oleh laki-laki itu. Nah, apa kata sahabat tadi yang menginap di rumah laki-laki itu? Beliau katakan, sungguh itu adalah amalan yang sulit untuk dilakukan, ya, karena memang ya seringkali dendam itu ya sulit untuk diredakan gitu ya. Tapi orang-orang yang tanpa diminta, ya, maka sungguh ya itu adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Bahkan Rasulullah SAW kategorikan sebagai penduduk surga. Orang bertakwa adalah dia yang senantiasa memaafkan kesalahan orang. Allah Ta'ala masih di ayat ini, pribadi yang bertakwa itu selalu menyegerakan untuk bertaubat dan beristighfar. Jadi karena kita nggak pernah tahu kapan ajal kita tiba gitu ya, kapan ajal kita, maka bersegeralah untuk bertaubat, sebanyak beristighfar kepada Allah. Itu tanda-tanda daripada orang-orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini adalah mereka, kalau kita mengatakan namanya obat sambal, tapi tidak mengulangi kesalahan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang kelima ada di dalam Al-Qur'an, surah Az-Zariyat, ya. Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang amalan-amalan yang agung yang dikerjakan oleh orang-orang beribadah kepada Allah, ya. Jadi kan dalam hadis yang panjang di Arba'in itu, hadis yang kedua, ya, di anta budallah
ka'annaka tarahu. Jadi engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jika seandainya engkau tidak melihatnya, maka yakinilah bahwa Allah itu melihat engkau. Begitu. Itu dalam hadis yang kedua, itu hadis arba'in yang panjang. Beribadah kepada Allah, dan selain daripada itu dia pun berlaku ihsan kepada hamba-hamba Allah. Jadi bukan hanya saat beribadah kepada Allah ia berlaku ihsan, tapi ia pun berlaku ihsan kepada hamba-hambanya Allah. Ya. Kemudian juga masih di ayat ini surah Ad-Dariyat, orang-orang bertakwa itu senantiasa mengupayakan untuk menjalankan sholat malam, ya, dengan penuh keikhlasan, ya. Kemudian beristighfar, berinfak, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ya, tentang thamarotut taqwa, buah daripada ketakwaan, ya. Ini saya tidak bahas semuanya, beberapa saja. Tentang buah ketakwaan dari seseorang, salah satunya adalah bahwa seseorang yang menetapi dan mengupayakan mengikhtiarkan ketakwaan dalam kehidupannya itu, buahnya itu adalah dia akan memperoleh al-makanah al-aliyah, ya. Al-makanah al-aliyah itu kedudukan yang tinggi di hadapan Allah di hari kiamat nanti, ya. Jadi kita berikhtiar untuk takwa setiap hari, maka jaminannya dari Allah itu adalah mendapatkan posisi kedudukan yang tinggi di hari kiamat nanti. Mana dalilnya? Ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 212. Ya, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Nah, itu ya. Itu ayat yang menjelaskan tentang al-makanah al-aliyah, ya, atau kedudukan yang tinggi, ya, kedudukan yang tinggi di hari kiamat nanti bagi orang-orang yang mengupayakan mengikhtiarkan ketakwaan dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Kemudian takwa juga ini akan berbuah, ya, bagi seorang hamba untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Karena kita ini sebagai seorang muslim yang dibebankan kepada kita untuk menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, maka yang menjadi prasyaratnya itu adalah ketakwaan dulu. Takwa dulu. Makanya dalam ta'lim itu kan diajarkan guru-guru kita dulu. Jadi kalau kamu pengen punya ilmu, maka jaga makananmu, jaga hatimu, jaga lisanmu. Nah, yang dimaksud dengan penjagaannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas ketakwaan, ya. Nah, manakala ketakwaan itu sudah kita upayakan, kita capai, maka insya Allah buahnya itu adalah kita diarahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dilandasi dengan ketakwaan, ya. Kalau kita saksikan, ya, ada orang, ya, mohon maaf gitu ya, ada orang misalkan padahal nyantrennya, ya, berpuluh-puluh tahun, tapi kok malah jadi sampah masyarakat, naudzubillah. Nah, itu dipertanyakan ketika menuntut ilmu, apakah didasarkan dengan ketakwaan atau tidak. Karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang didasari dengan ketakwaan. Mana dalilnya? Ini ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ya, firman Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Jadi kunci pertama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu adalah tingkatkan kualitas ketakwaan, ya, menjaga mulut kita, menjaga kualitas makanan yang kita makan, ya, apakah ini diperoleh dengan cara halal atau dengan cara haram, itu diperiksa, ya, sebelum kita menuntut ilmu. Makanya mohon maaf gitu ya, mohon maaf, guru-guru itu ada, ya, satu cerita bahwa ada seorang ulama di pelosok desa, ya, saking dia menjaganya, ya, al-wala wal barokahnya itu luar biasa. Saking dia menjaganya kualitas ilmunya, dia tidak ingin dipamerkan. Dia betul-betul menjauhkan diri dari media.
dia tidak ingin diliput. Hatta makanannya pun ya dia peroleh dengan cara apa? Ya, beras dengan nanam sendiri, sayuran nanam sendiri. Saking takutnya, takut ilmu yang diamanahkan oleh Allah kepadanya itu tidak bermanfaat, sehingga yang beliau lakukan adalah menjaga kualitas ilmu itu dengan menjaga makanan, ya, kemudian menjaga keikhlasan, dia menghindarkan diri daripada asyuhroh, ya, asyuhroh itu popularitas, gitu ya. Nah itu masih banyak ya ulama-ulama kita yang luar biasa yang menjaga dirinya daripada asyuhroh, popularitas. Tujuannya apa? Untuk menjaga kualitas ilmu yang dimilikinya. Ya, mudah-mudahan ya kita pun ya di zaman media ini ya bisa bersabar untuk menghadapi ya keadaan seperti itu, karena hari ini kita dihadapkan dengan dunia eksistensi. Siapapun punya channel YouTube, siapapun punya Facebook, ya, maka orang-orang yang bertakwa dia akan menjaga dirinya daripada hal-hal yang syubhat daripada medsos tersebut, ya. Tujuannya apa ya? Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya Allah ridho kepada kita, ya. Kemudian samaroh atau buah ketakwaan yang kelima, ya, atau yang berikutnya, bahwa ketakwaan itu akan mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga dan memperoleh kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Banyak ayat yang menjelaskan tentang itu, ya. Orang bertakwa mendapatkan kebahagiaan dengan surga, ya. Dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 15. Nah, itu menjelaskan tentang apa? Tentang kebahagiaan surga bagi orang-orang bertakwa. Bahkan orang bertakwa itu mereka mendapatkan nikmat darajat. Jadi memperoleh derajat yang paling nikmat di surganya Allah, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian juga buah ketakwaan itu orang bertakwa di surga itu mendapatkan ghurafun mabniyatun min fawqiha ghuraf. Luar biasa. Allah siapkan ruangan tersebut dibangun, ya, yang dari di atasnya itu ada ruangan. Ini saking istimewanya. Yura dhahiruha, yang terlihat zahirnya, min batiniha, ya, dari dalam, gitu ya. Wa batiniha min dhahiriha. Jadi terlihat yang zahirnya dari bagian dalam, dan yang bagian dalamnya itu dari yang zahirnya. Nah, ini dalilnya dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 20, ya. Kemudian buah ketakwaan. Orang-orang yang bertakwa itu di akhirat nanti dia tidak akan merasakan siksa. Bal yunajjihimullahu binajatihim. Akan tetapi Allah akan menyelamatkan mereka. Jadi Allah selamatkan orang-orang bertakwa di akhirat nanti untuk tidak merasakan siksa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu, ini Syekh Sa'id Al-Qahtani menyebutkan bahwa orang-orang bertakwa itu, buah dari ketakwaan itu, dia akan dibersamakan dengan orang-orang bertakwa lagi. Jadi suhbatul muttaqin, dia akan bersahabat dengan orang-orang bertakwa yang lainnya. Wa mahabbatihim daimatan, bahkan kecintaan mereka yang dilandasi karena Allah itu akan kekal daimatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi kalau istilahnya anak-anak sekarang, kita bersahabat itu lillah, ya, maka persahabatan yang lillah itu adalah persahabatan yang dilandasi dengan ketakwaan. Karena buah ketakwaan akan mengantarkan kepada persahabatan yang lillah, gitu ya. Mana dalilnya? Ada di dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 67. Ya, Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi pada hari nanti, ya, orang-orang itu akan saling bermusuh-musuhan. Di akhirat nanti, ya, itu orang itu akan bermusuh-musuhan. Ya, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Mereka akan kekal bersahabat
ya, saat di dunia maupun di akhirat, ya. Nah, buah yang berikutnya dari ketakwaan itu adalah yang masyhur ya dalam Al-Qur'an surah At-Tolak itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya apa? Makhraja, solusi dari setiap permasalahan hidup. Ya. Maka ketika kita menghadapi persoalan ya dalam kehidupan ini, ya rumusnya itu adalah takwa. Kalau guru saya mengajarkan, ya kalau lagi dihadapkan dengan perkara yang sulit, ya kata beliau, coba deh sempatkan duduk sejenak di masjid, ya kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca terus ayat itu, ya kemudian hayati isinya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini yang diajarkan guru saya, ya. Guru yang lain mengajarkan, ya, kalau sedang dalam keadaan sulit, ya baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya. Baca apalagi di waktu di waktu fajar, ya. Jadi setelah sholat sunnah fajar sambil menunggu iqamah waktu subuh, baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits, ya. Nah, jadi ketakwaan itu akan mengantarkan seseorang kepada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan baginya solusi dari persoalan hidup, ya. Kemudian apalagi buah dari ketakwaan itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dan Allah akan karuniai rizki dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Yakin deh, yakin, ya. Alhamdulillah saya tahadus binikmah, ya, beberapa kali, ya. Kalau ketika mencoba untuk menanamkan dalam hati keyakinan, ya, keyakinan akan selalu Allah bukakan jalan. Depan saya berangkat mengantarkan saya menjadi wasilah, ya, untuk keberangkatan saya Sabtu depan. Ya, tentu ini doa yang lama yang terus saya upayakan untuk dilakukan, ya, sehingga alhamdulillah ya bibarakatillah, ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi saya untuk bisa melakukan perjalanan tersebut. Tentu masih banyak hal-hal lain dari guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita, dan bahkan mereka melewatinya, ya, bahwa ketakwaan itu betul-betul mengantarkan mereka kepada kemudahan dan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir orang bertakwa itu, ya, dia akan memperoleh mahabbatullah. Jadi buah ketakwaan itu mengantarkan seseorang kepada apa? Mahabbatullah. Allah cinta kepadanya. Pertama, yang kedua ma'iyatullah. Yang kedua adalah Allah akan senantiasa ma'iyah, membersamainya. Ya, innallaha ma'al muttaqin, ya. Innallaha ma'as sabirin, ya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Bahwa orang bertakwa itu akan memperoleh mahabbatullah dan ma'iyatullah. Allah cinta dan Allah membersamai. Ya, jadi jangan pernah takut untuk dilalaikan, dicuekan oleh saudara kita, ya. Tapi takutlah, ya, kalau Allah tidak membersamai kita. Maka jalan satu-satunya agar Allah senantiasa membersamai kita dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, maka upayakan ketakwaan itu dalam keseharian kita. Karena jaminan Allah, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul abdat taqi dalam sabda Rasul, ya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, al-ghaniyya al-khafiyya, ya, selain daripada Allah mencintai seorang hamba yang kaya yang dermawan, ya, al-khafiyya, ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa menyembunyikan amal solihnya, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang bertakwa.
Bahkan dalam hadis yang lain pun, laisal ghina an kasratil arad. Kata Rasulullah, ya, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, ya, barang-barang yang kita punya, ya, pakaian yang mewah, mobil mewah, rumah megah, ya, kata Rasulullah bukan itu. Walakinnal ghina ghinan nafs, ya, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah hati yang merasa cukup, ya, dia ridho dengan pemberian Allah, ya, ketika Allah takdirkan kita punya gaji, ya, ala kadarnya begitu, ya, alhamdulillah kita bersyukur menerima, ya, ketika Allah anugerahi, Allah kasih kita gaji yang berlimpah besar, ya, kita menerima, kemudian kita berbagi, kita berinfak, bersedekah, ya. Nah, itu yang disebut dengan kekayaan yang sesungguhnya, kata Rasulullah. Walakinnal ghina ghinan nafsi, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah hati, diri, jiwa kita yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan itu hanya sebagian kecilnya saja yang termaktub di dalam Al-Qur'an tentang definisi takwa, tentang karakter orang-orang bertakwa, ya, tentang buah ketakwaan. Ya, sebetulnya masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang itu semua, yang mudah-mudahan, ya, mungkin insya Allah di lain kesempatan kita bisa membersamai kembali, ya, untuk melanjutkan daripada pembahasan kitab ini, karena pembahasannya bukan hanya masalah takwa, tapi di sini juga diajarkan, disampaikan tentang bagaimana kita mewaspadai daripada perangkap setan. Ya, perangkap setan ini paling penting untuk kita pelajari, ya, selain daripada takwa itu sendiri. Maka mudah-mudahan, ya, kita berdoa, berharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bimbing hati kita untuk hadir terus dalam majelis ilmu, ya. Allah antarkan jasad kita itu untuk selalu mencintai ilmu, mencintai ahli ilmu, mencintai majelis ilmu, ya, sehingga harapannya ilmu yang kita ilmu yang kita pelajari, ya, mengantarkan diri kita pada pribadi yang takwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya nanti. Dan kita berharap mudah-mudahan meninggal kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, ya, untuk diri saya dan juga untuk Bapak Ibu semuanya dan untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.